Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Faisal Nadif dengan NPM 2357051012. Di sini saya akan membuat video pengganti tentang pertemuan 7 yaitu fragmentation. Jadi di sini itu dia itu untuk mempelajari konsep dan implementasi dari fragmentasi dalam sistem basis data terdistribusi. Jadi fragmentasi ini merupakan teknik utama dalam desain basis data terdistribusi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan aksesibilitas data dengan membagi data ke dalam fragmen-fragmen yang dapat disimpan di berbagai lokasi fisik. Modul ini mencakup definisi, tujuan, jenis-jenis fragmentasi, horizontal, vertikal, dan campuran. Pertimbangan ini mendesain fragmentasi untuk menjaga integritas dan konsistensi data, serta contoh penerapannya dalam skenario nyata. Jadi definisinya itu fragmentasi itu berasal dari kata fragmen, secara sederhana berarti pecahan atau bagian-bagian kecil dari suatu yang lebih besar. Fragmentasi merupakan suatu proses pembagian atau pemetaan database, di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom baris yang kemudian disimpan dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam satu jaringan data. Dan tujuannya itu pengelolaan data memiliki peranan yang sangat penting, terutama ketika berurusan dengan database yang besar dan kompleks. Adapun tujuan dari fragmentasi itu yaitu mempermudah manajemen data, mengurangi beban jaringan, meningkatkan ketersediaan, dan menekan jumlah redundansi atau pengulangan data. Aturan itu mendefinisikan fragmentasi data dalam sistem basis data terdistribusi. Ada beberapa peraturan terus yang harus didefinisikan dan dipenuhi agar fragmentasi tersebut valid dan efisien. Completeness rule, yang pertama completeness rule, yang tidak ada data yang hilang akibat fragmentasi. Kemudian reconstruction rule, data yang sudah dipecah menjadi bagian harus bisa disatukan lagi menjadi tabel asalnya. Kemudian disjointness rule, tidak boleh ada duplikasi data antar fragmen kecuali memang diperlukan untuk alasan performa dan redundansi yang disengaja. Udah itu langkah praktikumnya itu di sini saya akan coba mengikutinya. Jadi di sini saya menggunakan Kesampipi. Sini saya sudah membuat table fragmentation dan juga isinya itu udah saya import juga, import ini ya, data isinya. Jadi untuk inputan mahasiswa, tabel mahasiswa, dan isinya juga gitu. Lanjut di horizontal itu, jadi horizontal itu suatu tabel menjadi lebih banyak tabel berdasarkan baris. Jadi secara baris kalau horizontal dari kiri kanan. Kemudian fragmentasi horizontal membagi data berdasarkan baris, dan dalam contoh ini kita menggunakan jenjang sebagai kondisinya. Fragmentasi S1 dan S3 nih ada gambarnya. Dia untuk vertikal list secara ini ya, secara kolom. Dan campuran. Jadi campuran itu dia kombinasi horizontal dan vertikal. Jadi kalau yang horizontal itu dia dari kiri ke kanan atau berbaris, dan kalau vertikal itu dari berdasarkan kolom. Jadi misalnya kolom SKS, ya IPK, SMeter, status, dan lain sebagainya. Kemudian campuran itu keduanya. Kemudian studi kasus itu bagaimana jika dekan FMIPA ingin melihat performa akademik mahasiswa aktif jenjang S1 di bawah naungan prodi ilmu komputer. Jadi ini dia pengen melihat akademik mahasiswa yang aktif di jenjang S1 di bawah naungan prodi ilmu komputer. Jadi dia S1 untuk gitu ya jenjangnya, terus mahasiswa yang aktif prodi ilmu komputer, dan masuknya di tahun 2022 dan 2023 ya, atau angkatan 2022 dan 2023. Di satu sisi beliau hanya ingin melihat beberapa spesifik informasi saja seperti NPM, nama semester, SKS, dan IPK. Kemudian
sini tentunya sudah diberikan penyelesaiannya juga. Jadi ini kita buat kayak uh, jadi oh ini udah dibuat kopi sih tadi. Jadi di sini itu ya di sini jelaskan di sini aja mungkin. Jadi dia nge-create view jadi view-nya ini sebagai kayak apa ya, kayak table baru gitu, table baru create view. Jadi dia buat nge-view yang katanya studi kasusnya tadi itu dia ya untuk namain nama aja gitu, itu buat nama aja. Terus dia lanjut karena dari yang mau di view itu dia cuma NPM, nama, semester, SKS, dan IPK. Jadi di select itu selectnya NPM, nama, semester, SKS, dan IPK. Nama, NPM, nama, semester, SKS, dan IPK. Jadi udah di select datanya mau apa aja, terus dipilih dari tabel mana, dari tabel mahasiswa. Kemudian yang di mana? Tadi kan ada ketentuan kayak S1 di bawah naungan prodi ilmu komputer dan tahun 2022 dan 2023 saja. Kemudian kita bisa masukin when jenjang S1 dan prodinya S1 ilmu komputer, statusnya aktif dan masuknya di tahun 2022 dan 2023. Jadi setelah di run dia bakal ngebuat view untuk tabel yang sudah dikasih nama ini 2022 juga, dan di sini bisa di show. Jadi kalau ini data lengkapnya kayak gini, ada yang aktif, lulus, drop out, dan beda-beda juga. Ada yang sistem informasi dan ilmu komputer. Sini kita bisa lihat spesifik yang ilmu komputer aja, terus uh, dia S1 terus mahasiswanya aktif gitu, dan dia pengen ngelihat nama NPM, semester, SKS, dan IPK-nya saja. Nah, sekian mungkin yang bisa saya presentasikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.